akan kita buatkan demplot sawah pokok murah. 1 hektar per nagari. Per nagari. 40.000 ekor ayam kita sebar. Pengembangan pasar agro sebagai membangun sentra perkebunan durian dan manggis. Satu untuk pengadaan bahan baku murah, termasuk kemasan industrinya. Port Darwis akan kita kembangkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di channel Dangau Inspirasi. Siang ini kita akan berbincang dengan Bapak Suhatril STMT. Beliau ini jebolan ITB, terakhir S2 di bidang perminyakan. Teknik perminyakan. Sudah berlalang buana dengan berbagai perusahaan, terakhir perusahaan Korea, Pak. Perusahaan Korea. Pak Im ya. Nah, panggilan saya dari beliau Pak Im. Semenjak 2015 Pak Im sudah pulang kampung. 2015 sudah di kampung. Mungkin untuk lebih memperkenalkan Pak Im, silakan Pak Im. Apa kita Pak Im sekarang? Iya, Pak. Ya, setelah pulang kampung sampai detik ini. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Suhatril. Saya asli anak Nagari Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Saya SMA di SMA 1 Bukit Tinggi. Kemudian saya S1 di Teknik Mesin ITB. Sempat bekerja di perusahaan perakitan kendaraan militer, Rekanan Pindad saat itu. Kemudian kembali ke kampus, kuliah lagi jurusan teknik perminyakan. Di ITB juga? Di ITB juga. Kemudian bekerja selama 5 tahun di perusahaan Korea pada riset energi alternatif, CBM waktu itu. 2015 riset ini selesai, Korea pulang ke Korea, saya pulang ke Nagari Lasi kembali menjadi petani. Nah, sampai 2015 saya mulai beternak sapi perah. Kemudian 2015 ternak sapi perah. 2016 mulai beternak sapi perah. 1 tahun itu mempelajari potensi usaha yang akan dilakukan. Kita juga sempat mencoba sapi kurban, sapi potong, tapi akhirnya kami putuskan untuk beternak sapi perah. Ya, saya dengar kan sudah sampai membuat keju. Iya, Pak. Nah, maka terkenal dengan keju lasi. Keju lasi. Jadi 2018 kita mulai mengolah susu menjadi keju. Ya. 2020 ketika corona datang, kita bangun juga wisata edukasi peternakan. Oh, sudah aktif di pariwisata. Jadi di keju lasi itu saat ini ada pertaniannya, sapi perah, bermitra dengan peternak sekitar. Oh, berarti sapi-sapi Pak Im diserahkan ke masyarakat sekitar. Jadi kita ajak masyarakat yang tertarik untuk memelihara sapi perah bermitra dengan kita. Nah, kita mengambil susunya untuk bikin keju. Untuk dibikin keju. Jadi pertaniannya sapi perah, UMKM-nya atau pengolahan hasilnya produksi keju. Pariwisatanya wisata edukasi peternakan. Ya. Baik Pak Im, jadi sekilas riwayat Pak Im sudah jelas itu. Sekolah di teknik S1 teknik mesin ya, sampai teknik perminyakan ya. Dan pulang kampung mengurus pertanian. Tapi sudah agak tinggi kelas, sudah bikin keju. Alhamdulillah sekarang kan Pak Im ini mencalonkan diri sebagai anggota DPRD provinsi dari Partai PAN kalau tidak salah. Partai PAN, Pak. Tentu ada mimpi besar Pak Im. Betul, Pak. Ada mimpi besar seandainya Pak Im itu duduk nanti di DPRD provinsi, tentu sudah ada terbayang. Iya, Pak. Apa yang akan digerakkan di Agam itu? Ya, betul. Dan Bukit Tinggi. Agam dan Kota Bukit Tinggi. Ya. Kelurahan dan Nagari. Ya. Oke, kira yang kita kan betul butuh komitmen ini. Betul, Pak. Komitmen. Kalau Pak Im duduk, karena anggota dewan ini punya kewenangan juga menganggarkan untuk sesuatu di Pemda provinsi ini. Betul. Kira apa yang menjadi yang nampak oleh Pak Im untuk pengembangan ekonomi rakyat ini? Ya. Kalau Pak Im sudah bergerak di ekonomi kerakyatan, jelas ini. Betul, Pak. Sapi kita serahkan ke masyarakat sekitar, kan jelas itu. Ya. Nah, apa kira yang terbayang ini? Ya. Jadi saya sebenarnya Agam itu daerah pertanian itu Pak Im? Pertanian, Pak. Mayoritas kita pada 60 sampai 70% itu petani. Pertanian, pariwisata, UMKM. Ya. Itu kebanggaan kita itu. Betul. Jadi saya berpindah sebenarnya, Pak, dari industri berbasiskan teknologi ke pertanian.
yang melatar belakangi, karena saya mulai memahami bahwa potensi Indonesia secara umumnya itu, khususnya Sumatera Barat dan Kabupaten Agam itu adalah pertanian. Ya. Setiap hari petani mengeluarkan produk pertanian, cabai, tomat, bawang, daging, telur segala macamnya. Sampai beras. Sampai beras. Kita sentra beras lah bisa dikatakan itu. Jadi kita punya produk-produk lokal yang dikeluarkan setiap hari oleh petani. Artinya memang potensi kita adalah pertanian. Nah, cuman kita memang melihat bahwa pertanian itu ada dua persoalannya. Satu persoalan budidaya, kemudian persoalan pemasaran. Nah, kita mulai melihat sekiranya kita sampai ke DPRD provinsi, memang ada beberapa target yang ingin kita lakukan. Mungkin bisa dikatakan komitmen politik lah gitu. Ya. Yang pertama, persoalan pertanian itu adalah modal untuk bertani itu semakin lama semakin mahal. Pupuk pun semakin lama semakin sulit. Jadi ya, kalau solusinya, kita kan daerah padi itu. Ya betul Pak. Ya. Pupuk mahal. Pupuk mahal, langka. Ya, jadi apa-apa kita jadi program utama kita harus. Jadi untuk mengatasi itu, kita perlu mengembangkan, sebenarnya ini sudah kita lakukan dalam skala kecil di Nagari Lassi, Canduang sudah kita mulai, yaitu demplot pertanian pokok murah atau sawah pokok murah. Bersawah pokok murah. Sawah pokok murah. Ya. Jadi kalau sekarang tentu terbatas kemampuan kita Pak Joni. Tapi kalau misalnya kita sampai ke DPR provinsi, target kita seluruh di Nagari, Kecamatan Kabupaten Agam dan kelurahan-kelurahan di Bukit Tinggi yang memungkinkan akan kita buatkan demplot sawah pokok murah. Bersawah pokok murah. Bersawah pokok murah. 1 hektar per nagari. Per nagari. Ya. Ya mungkin sekitar tentu 2 kali itu 1 tahun itu kan 2 kali pengolahan tanah. Atau kan mungkin selesai setahun itu. Betul Pak. Ya, nagari kita hampir 90. 90 ya. Tambah kelurahan. Tambah kelurahan Bukit Tinggi. Ya, kira-kira demplot ini berapa unit Pak buat setahun? Kalau saya perkirakan kita sanggup 30 atau 40 demplot bisa per tahun itu Pak. Kita bulatkannya 40 lah. 40 ya. Berarti 40 demplot per tahun. Per tahun ya. Dengan luas 1 demplot 1 hektar. Minimal 1 hektar ya. Alhamdulillah. Karena petani butuh contoh. Sangat butuh contoh. Dalam keadaan sulit sekarang. Ya. Karena orang butuh makan. Betul. Ekonomi butuh berputar terus. Ya. Makanya bersawah pokok murah ini dicontohkan. Ya. Memang betul-betul kita contohkan, kita bimbing, kebutuhan dari awal itu, makanya nanti mungkin tentu ada modal yang harus dikeluarkan di awal. Itu yang akan ditanggulangi oleh pemerintah, itu targetnya Pak. Ya, oke. Apalagi Pak Im, seandainya duduk ini komitmen politik ya. Ya, ini memang komitmen kita dan insya Allah akan kita lakukan Pak. Dan kemudian kita melihat ekonomi keluarga itu harus dibangun. Kebocoran-kebocoran, pembelanjaan yang tidak perlu itu harus ditutupi. Nah, saya melihat kebocoran rumah tangga. Oh, banyak sekali. Banyak. Cuman banyak sekali kalau kebocoran rumah tangga. Betul. Cuman mungkin tidak semuanya bisa kita lakukan. Nah, kita targetkan 40.000 ekor ayam kita sebar di Kabupaten Agam dan Bukit Tinggi. Per tahun? Per tahun. Untuk Pak Im ketahui, dari data yang saya punya, ya Pak. Setiap nagari, setiap rumah itu minimal. Ya. Menghabiskan telur itu 1 butir per hari. Minimal. 1 butir per hari. Per rumah. Ya. Nah, kalau di Lassi itu misalnya ada 1000 rumah, berarti 1000 telur per hari. Per hari. Ya. Itu yang dimakan orang. Ya. Biasanya ayam itu telur ayam ras. Ayam ras. Berapa uang itu? 2 juta per hari itu. Per hari yang kita hemat. Setahun 720 juta. Ya. Sudah habis uang Pak Uli Nagari itu. Ya, betul. Pembeli telur aja. Telur ya. Makanya kalau Pak Im bisa bersedia membantu ayam 40.000 ekor per tahun. Alhamdulillah. Ya Pak. Ya. Itu sangat cocok. Ini kan kebutuhan protein, kebutuhan daging bisa ditutupi di sana. Karena protein kita terutama itu memang dari ayam. Ya betul. Telur, baik ikan. Telur atau daging. Ya. Itu aja. Daging sapi tidak akan terbeli oleh kita. Mahal. Paling makan daging sapi itu ketika ada orang kenduri. Raya Kurban. Ya. Hari Raya Idul Fitri. Itu orang makan daging biasanya. Tidak akan terbeli itu. Betul.
Kalau ada ayam nanti kan bisa serautin. Ya. Oke, kebocoran rumah tangga. Kebocoran rumah tangga. Itu yang utama kita. Itu utama. Ya, terus Pak Im, apa lagi? Kemudian saya berencana atau berkomitmen untuk melanjutkan pekerjaan yang berapa tahun yang lalu oleh senior kita sudah dimulai, itu pengembangan pasar agro sebagai sentra pemasaran produk-produk pertanian, Pak Joni, di Koto Hilalang. Jadi pasar agro yang di Koto Hilalang itu? Ya, betul. Bukan pengembangan itu. Menghidupkan kembali ya. Pasar agro. Karena sudah mati ya. Itu betul-betul investasi besar itu. Betul, betul. Cuma tidak ada orang berniat menghidupkan lagi. Ya, tidak berani menghidupkan. Dengan segala pernik-perniknya memang rumit. Ya. Nah, kalau Pak Im berikhtiar mau menghidupkan itu lagi, itu sangat membantu. Betul, Pak. Karena pasar untuk interland sekitarnya itu kayak ini. Ya. Itu pasar agro itu. Ya, memang kita melihat bahwa persoalan pertanian itu salah satu kan rantai pemasaran, Pak. Ya. Kalau Lasi itu ke Pasar Lasi, ke Awur, Padang Luar, ke Pekanbaru, baru ke Batam. Berapa banyak rantai yang harus dilalui. Tapi kalau misalnya kita punya sentra pemasaran, seluruh pertanian datang ke Pasar Agro, dari Pasar Agro ke Batam misalnya langsung. Ya. Itu banyak kebocoran rantai pasok yang bisa kita setidaknya rusak barang. Rusak barang. Lama distribusi. Ya. Bisa langsung. Mudah-mudahan dapat nanti, tapi jelas niatnya dulu. Ya. Menghidupkan kembali pasar agro. Oke. Itu bagus sekali ya Pak Im. Iya, Pak. Nah, mudah-mudahan nanti bagaimana secara teknisnya, mungkin banyak kawan bisa membantu. Harus ada kajian ada kampus, harus dilibatkan mengkaji secara akademik segala macam. Itu kan tidak mudah lagi menghidupkan kembali. Namanya menghidupkan kembali. Ya. Dan memang itu butuh waktu, mungkin setahun, 2 tahun, bahkan mungkin 5 tahun. Tapi yang jelas ini harus selesai. Pertanian, ya. Itu pasar UMKM Pasar UMKM juga. Oke, apalagi Pak Im kira? Nah, kalau masih di segi pertanian, saya berpikir kita sudah punya beberapa sentra pertanian. Ya. Sentra pertanian tebu kita sudah punya. Di Bukit Batabuah dan di Lawang. Saya melihat... Oh, sentra tebu ya? Tebu ya. Tebu Lawang dan tebu Bukit Batabuah. Ya, ini sebenarnya sangat potensial kalau kita kembangkan industri pengolahannya. Pokok pasca panennya dibenahi. Mau diapakan nanti? Betul. Mungkin banyak ilmunya. Banyak yang bisa ilmunya. Tapi orang yang menggerakkan ke sini yang kurang. Yang belum ada. Oke. Termasuk menggarap pasarnya nanti. Pasca panen tebu. Tebu, ya. Di Lawang dan Bukit Batabuah. Oke, baik. Ya. Nah, kemudian itu kira-kira pertanian itu Pak Joni. Kemudian yang UMKM, saya kebetulan sekarang juga ketua Forum UMKM Kabupaten Agam. Pertanian masih ada yang lain itu pertanian. Pertanian. Pak Im jangan lupa orang Kamang Pak Im ini. Ya, pertanian untuk Kamang itu sangat spesial itu Pak Joni. Kan? Ya, kampung anak Pak Joni. Kawin ke Kamang. Ya. Jadi ini Semando Kamang ini. Nah, apa kira mau dibikin di Kamang ini? Kalau di Kamang ini saya melihat memang sudah menjadi sangat penasaran saya Pak. Cuman karena kejulasi belum selesai, kita belum bisa menggarap di sana. Saya sudah lama bercita-cita membangun sentra perkebunan durian dan manggis. Durian Kamang. Durian Kamang. Durian lokal. Durian lokal. Tapi durian Kamang. Durian Kamang. Kemudian manggis Kamang. Manggis Kamang, Ratu Kamang. Ratu Kamang itu memang manggis kita yang terbaik. Terbaik itu. Varietasnya terbaik, kualitasnya bagus. Cuman memang belum dikelola secara profesional. Perkebunnya masih rumahan. Mudah-mudahan sepakat di Nek Mama nanti. Insyaallah Pak. Membangun Kamang itu potensi luar biasa. Komoditi durian. Durian dan manggis. Ya. Ini kan sepakatan Nek Mama ini kan perlu ini. Memang harus dibangun karena nanti butuh lahan yang luas nanti Pak Joni. Ya kan lahan orang Kamang juga. Iya, lahan Kamang juga. Nggak akan kemana-mana lahannya, tetap milik orang Kamang. Bibit kok. Ya, bentuk bibit, mungkin manajerial, promosi, segala macam seperti itu. Kemudian kalau dari UMKM, Pak Sotri kan aktif di UMKM ini. Saya ketuanya kebetulan Pak, Forum UMKM Kabupaten Agam. Oh, ketua Forum UMKM Kabupaten Agam. Ini harus lebih spesial lagi. Memang sangat spesial ini UMKM ini Pak. Kita bikin ini. Kalau UMKM itu sebenarnya sudah kita mulai satu koperasi. Koperasi ini tujuannya untuk pengadaan bahan baku murah. Termasuk kemasan. Hari ini pelaku UMKM di Sumatera itu, khususnya Sumatera Barat, untuk membeli kemasan yang bagus, itu masih harus ke Jawa Pak Joni. Jadi perlu kita membuat packaging. Industri packaging. Mungkin skalanya kecil disesuaikan. Sampai sekarang belum ada. Sampai sekarang Pak Joni. Perusahaan packaging. Belum ada di Sumatera Barat. Yang bagus tentunya Pak Joni ya, yang full print itu.
yang siap bertanding dengan orang lain. Ya. Barang kita kan akan dikirim ke Singapura misalnya. Ke Singapura, ke Jawa, ke Malaysia, standar. Ya standar. Ya apa namanya, tidak kalah saing lah di pasaran itu. Jadi satu untuk pengadaan bahan baku murah, termasuk kemasan industrinya. Kemudian yang sudah kita lakukan juga galerinya. Jadi ini untuk koperasi itu untuk bahan baku, galerinya untuk pemasaran. Nah ini sebenarnya sudah kita mulai juga di pasar agro. Jadi pasar agro itu nanti akan menjadi. Sekarang sudah ada pasar agro itu? Sudah jalan itu Pak Joni. Cuman memang masih tahap awal itu. Sekitar 4 bulan ini masih kita benahi. Jadi kalau duduk tinggal go aja itu? Lebih mudah lah karena konsep sudah ada. Konsep sudah ada. Mungkin akan jadi sentra apa namanya pemasaran UMKM dan sentra pemasaran pertanian. Itu kan sangat luas itu areanya. Bisa saling mendukung itu kalau kita lihat. Nah yang terakhir kita sangat tertantang Pak. Daerah kita kan penyangga pariwisata Bukit Tinggi sebenarnya. Nah saya sangat kalau Agam itu keunggulannya pariwisata. Yang lainnya kan mendukung. Mendukung ya. Nah Port Darwis akan kita kembangkan Pak. Kita akan bangun Port Darwis. Agak beratnya di Port Darwisnya kurang bergerak. Nah kalau artinya kalau Pak Im duduk nanti akan memperkuat Port Darwis. Ya, memperkuat, percepatan, membangun infrastruktur segala macamnya. Membangun Port Darwis, memperkuat Port Darwis. Oke, tapi itu bukan pekerjaan ringan itu. Betul Pak, itu kan pemberdayaan itu. Social engineering itu, tidak gampang itu. Sangat sulit, butuh waktu itu. Kalau sudah ada tekad itu, nanti saya bantulah. Siap. Memang ini harus kita kerjakan bersama-sama Pak Joni. Saya orang peserta desa ini. Ya. Dan saya punya keyakinan ini bisa kita lakukan Pak, karena sebenarnya cerita kita tadi itu, baik pertanian, UMKM dan pariwisata itu, sebenarnya sudah kita lakukan di Kejulasi. Skalanya kecil tapi. Sangat kecil. Kita kan ingin setiap nagari. Kabupaten Agam kita ingin dan Bukit Tinggi kita. Jadi memang butuh ada dimanapun orang kampungnya seperti kabupaten itu ada laut. Ya betul. Mana ada kabupaten punya laut, punya danau, punya gunung? Nggak ada. Kita punya. Kecuali Kabupaten Agam. Agam ini memang spesial. Punya laut, punya gunung, punya danau. Nggak ada lawan itu. Potensi kita luar biasa artinya. Sangat mudah dikunjungi. Sangat mudah. Akses juga memang ini sangat mudah. Jadi yang kita sampaikan tadi sebenarnya bukan sekedar visi misi, tapi memang menjadi komitmen. Karena memang sudah kita lakukan di Lasi, diperbesarlah skopnya itu. Sudah menjadi mimpi pribadi. Mimpi sejak lama. Membangun nagari. Oke, mantap itu Pak Im. Memang ini harus dibantu bersama-sama Pak Joni. Ya. Saya bantu nanti. Mudah-mudahan sisa-sisa umur ini bisa lah. Pasti bisa. Di Agam itu. Insyaallah Pak. Kira-kira ada lain Pak Im? Saya rasa mungkin secara garis besar masih banyak, tapi sudah. Ya. Kalau ini sudah. Tambahannya mungkin. Kalau kata orang awak, ala baris dong. Ya baris. Ya tambahannya saya rasa. Program tadi salah satunya harus didukung oleh generasi muda, Pak. Milenial harus akan banyak terlibat di sana. Iyalah. Karena milenial inilah ke depan. Pemilih kita 60% milenial. Jadi generasi Gen Z sekarang. Ini kan tidak gampang ini. Bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Betul. Tapi saya yakin Pak Im bisa lah itu. Ya mudah-mudahan dibantu teman-teman yang lain, insyaallah. Mudah-mudahan akan masih banyak. Kita berdayakan orang-orang muda nanti. Supaya yang bergerak ini harus milenial lagi. Harus generasi Z ini. Ya, betul. Oke, Pak Im. Ya, Pak. Ada pesan untuk kawan-kawan? Saya rasa ada pesan sedikit Pak Joni. Mengenai pileg ini, kawan-kawan, ini adalah momen kita untuk mengevaluasi pilihan-pilihan politik kita. Apakah pilihan politik yang 5 tahun yang lalu sudah tepat atau belum? Tapi setiap 5 tahun harusnya pilihan politik kita itu harus semakin baik. Salah satunya yang saya rasa penting. Perlu evaluasi. Iya, harus evaluasi. Yang paling penting yang perlu kita evaluasi itu saya rasa kaum petani, pelaku UMKM, penggiat pariwisata, idealnya punya perwakilan baik di legislatif ataupun eksekutif. Nah hari ini saya menyediakan diri saya menjadi wakil kawan-kawan petani, menjadi wakil kawan-kawan pelaku UMKM dan penggiat pariwisata untuk membangun pertanian, UMKM dan pariwisata Kabupaten Agam dan Bukit Tinggi. Tentu ini pekerjaan berat, pekerjaan yang panjang,
Tapi kalau kita bekerja sama, bergandeng tangan, saling mendukung, insya Allah apa yang kita sampaikan tadi bisa terwujud. Sebelum lupa Pak Im, Ya Pak. Pak Im ini kan betul perwakilan Kabupaten Agam dan Bukit Tinggi. Betul Pak. Tapi ketika duduk di provinsi ini, Ya. perjuangan untuk Sumatera Barat ini Sumatera jangan Barat, lupa. betul. Ya, Jangan lupa. Insya Allah Pak. Karena wakil petani, wakil proses tani tidak banyak orang Ya. yang serius. Ya, ya. Ya, artinya Ya. harus program Iya, menyeluruh. Sumatera Barat harus Sumatera kita. Barat, ya. Jangan lupa wisata nanti dihitung juga. Ya. Siap. Baiklah kawan-kawan semua, ini perbincangan pendek kita dengan beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan diridhai Allah Subhanahu Wa Taala dan akan berdampak positif untuk perkembangan ekonomi rakyat ke depan. Pesan saya kepada kawan-kawan petani, kawan-kawan pelaku UMKM dan penggiat pariwisata Kabupaten Agam dan Bukit Tinggi, jangan lupa pada Pileg 2024, 14 Februari nanti, pilih dan dukung saya, Suhatril, STMT, maju dengan Partai PAN, nomor urut 6. Partai PAN nomor 6. Partai PAN nomor 6. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Im. Terima kasih Pak Juni. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.